Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Harapannya pada sore hari ini teman-teman tetap diberikan oleh Allah keistiqomahan dan kekuatan untuk semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Sebuah pepatah mengatakan, jika kamu ingin menguasai dunia, maka berilmulah. Dan jika kamu ingin menguasai akhirat, maka berilmulah. Maka di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan, mengajarkan, dan memberikan informasi mengenai aturan tentang tata niaga obat dan obat tradisional. Di sini adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Natasha Juang Putri dengan NPM 70, ada Ranti Purnamasari dengan NPM 32, ada Ayu Andira dengan NPM 50, ada Dela Simonika dengan NPM 12, ada saya sendiri Samin Sodin dengan NPM 16, ada Rian dengan NPM 26, ada Marcella Salsabilah dengan NPM 82, ada Cynthia Diva Cornelia Giovanni dengan NPM 06, ada Anissa Nurjanah dengan NPM 38, dan ada Ataya Zuhra dengan NPM 76. Baik, yang pertama kita masuk mengenai obat. Apa sih itu obat? Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu obat tradisional. Obat tradisional merupakan obat herbal yang memenuhi kriteria definisi obat tradisional. Adapun obat tradisional adalah bahan berupa ramuan dari tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata niaga. Apa sih itu tata niaga? Tata niaga merupakan istilah yang diartikan sama seperti pemasaran atau distribusi, yaitu sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan atau membawa barang maupun jasa dari produsen hingga ke konsumen. Nah, adapun definisi lain dari tata niaga yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan atau penambahan manfaat barang ataupun jasa. Nah, karena tata niaga diartikan sama seperti pemasaran atau distribusi, berikut ada 2 fungsi dari tata niaga. Yang pertama sebagai fungsi pertukaran atau exchange functions, yaitu sebagai pembelian dan penjualan. Yang kedua ada fungsi fisik, yaitu physical functions, sebagai pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Peraturan tata niaga. Dalam tata niaga, obat termasuk sistem distribusi obat atau SDO. Pendistribusian bertujuan untuk memberikan pembekalan farmasi yang tepat dan aman pada waktu dibutuhkan oleh pasien. Sistem distribusi obat adalah suatu proses penyerahan obat sejak setelah sediaan disiapkan oleh IFRS. Diharapkan kepada perawat, dokter, atau profesional pelayanan kesehatan lain untuk diberikan kepada penderita. Syarat sistem distribusi obat atau SDO yang efektif dan efisien yaitu yang pertama, ketersediaan obat yang tetap terpelihara, kedua, mutu dan kondisi obat atau sediaan obat tetap stabil selama proses distribusi, yang ketiga, meminimalkan kesalahan obat dan memaksimalkan keamanan pada penderita, yang keempat, meminimalkan obat yang rusak atau kadaluarsa, yang kelima, efisiensi penggunaan SDM, keenam, meminimalkan pencurian atau kehilangan obat. Yang ketujuh, IFRS mempunyai semua akses dalam semua tahap proses distribusi untuk pengendalian, pengawasan, dan penerapan pelayanan farmasi klinik. Yang kedelapan, terjadinya interaksi profesional antara apoteker, perawat, dan penderita.
Yang kesembilan, meminimalkan pemborosan dan penyalahgunaan obat. Yang ke-10, harga terkendali. Dan yang terakhir, peningkatan penggunaan obat yang rasional. Aturan obat tradisional. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan berbentuk tulisan yang berisi keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara objektif, lengkap, serta tidak menyesatkan obat tradisional. Keterangan tersebut sekurang-kurangnya berisi yaitu: yang pertama, nama produk dan atau merek dagang. Yang kedua, nama badan usaha yang memproduksi atau mengimpor. Yang ketiga, komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang keempat, tata cara penggunaan. Yang kelima, tanda peringatan atau efek samping. Dan yang terakhir, batas waktu kadaluarsa untuk sediaan farmasi tertentu. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2022. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan BPOM nomor 14 tahun 2022, yaitu pasal 2 ayat 1 dan 2. Yang pertama, obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu atau label wajib dilakukan penarikan. Yang kedua, obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi obat yang telah memiliki izin edar termasuk EUA atau obat yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui mekanisme jalur khusus. Baiklah, selanjutnya itu pasal 3. Pemilik izin wajib melakukan penarikan obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label sebagaimana dimaksud dalam pasal. Pasal 4. Penarikan obat sebagaimana dimaksud dalam pasal berupa: A. Penarikan wajib, dan B. Penarikan mandiri. Selanjutnya yaitu pasal 5, di mana dimaksud pada ayat penarikan wajib sebagaimana dilaksanakan berdasarkan: A. Hasil sampling dan pengujian. B. Sistem kewaspadaan cepat. C. Hasil sertifikasi terhadap keluhan masyarakat. D. Hasil kajian terhadap keamanan atau khasiat obat. E. Temuan hasil inspeksi. F. Masa berlaku izin edar yang telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin edar atau izin edar termasuk EUA telah dicabut. Selanjutnya yaitu pasal 6. Penarikan mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal dilaksanakan berdasarkan deteksi risiko oleh pemilik izin terhadap keamanan, khasiat, mutu, dan label obat selama beredar. Pasal 9. Penarikan obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal diklasifikasikan dalam: A. Penarikan obat kelas 1, B. Penarikan obat kelas 2, dan C adalah penarikan obat kelas 3. Selanjutnya yaitu pasal 10. Yang pertama, penarikan obat kelas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A dilaksanakan untuk obat yang apabila digunakan dapat mengakibatkan kematian, cacat permanen, cacat janin, atau efek yang serius terhadap kesehatan. Yang kedua, penarikan obat kelas 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B dilaksanakan untuk obat yang apabila digunakan dapat mengakibatkan penyakit atau pengobatan keliru yang menimbulkan efek sementara bagi kesehatan dan dapat pulih kembali. Yang ketiga, penarikan obat kelas 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dilaksanakan untuk obat yang menimbulkan bahaya signifikan terhadap kesehatan dan tidak termasuk dalam penarikan obat kelas 1 dan penarikan obat kelas 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A dan huruf B. Selanjutnya yaitu pasal 12. Jangkauan penarikan obat dilaksanakan pada: A. Fasilitas distribusi, B. Fasilitas pelayanan kefarmasian, C. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah masyarakat. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan tata niaga secara daring. Peredaran obat dan makanan secara daring adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan penyerahan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Olahan dengan menggunakan media transaksi elektronik dan rangka perdagangan. Pasal 12. Obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
yang diedarkan wajib memiliki izin edar, memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal 13. Yang pertama, pelaku usaha dapat mengedarkan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik secara daring. Yang kedua, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menjamin obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan manfaat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal 14. Yang pertama, pelaku usaha dalam melakukan peredaran obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik secara daring dapat memenuhi A. Sistem elektronik yang dijamin sendiri, dan B. Sistem elektronik yang disediakan oleh PSE. Berikutnya yang kedua, pelaku usaha dan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menjamin sistem elektronik yang digunakan memenuhi ketentuan. Yang pertama, mampu menginformasikan secara benar paling sedikit mengenai yang nama dan alamat atau identitas penjual obat tradisional, suplemen kesehatan atau kosmetik dengan jelas dan mampu terlurus. Yang berikutnya, data dan informasi yang dicantumkan pada penandaan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang berikutnya, memiliki mekanisme pencatatan atau dokumentasi distribusi produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diedarkan secara daring. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A angka 2 dapat berupa keterangan tertulis dan gambar produk yang menampilkan keseluruhan bagaimana pendanaan dan atau informasi. Berikut daftar pustaka sumber materi yang kami ambil. Berikut daftar pustakanya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dipaparkan yaitu terdapat undang-undang yang mengatur tentang tata niaga obat. Yang pertama yaitu Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2022 tentang sistematika penarikan obat maupun obat tradisional yang tidak memenuhi syarat, dan tentang penjualan atau peredaran obat, bahan obat, kosmetik, obat tradisional maupun makanan olahan secara daring yang diatur oleh Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, saran maupun kritik terhadap video tentang peraturan tata niaga obat dan obat tradisional, dapat mengajukan pertanyaan kepada tim kami. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kerja kelompok kami. Harapannya setelah presentasi yang telah kami lakukan, teman-teman bisa lebih paham mengenai aturan undang-undang tentang tata niaga obat dan obat tradisional. Dan harapannya teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktikkannya, begitu juga dengan kami yang telah mempresentasikan. Meskipun banyak kesalahan, harapannya ini tidak menjadi asbab dan menjadi sebab dari berkurangnya ilmu yang telah disampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.